Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UTS kami pada semester ganjil ini. Nah, pertama-tama saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alberta Pipisarnila dengan NIM 21104173 angkatan 2021. Dari banyaknya materi yang Bapak bagikan di Instagram, di sana saya mengomentari 3 video mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama itu mengenai topik sikap, perilaku, dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi di topik pertama itu saya memberikan kesimpulan bahwa setiap sikap pada konsumen itu memberikan atau menunjukkan rasa suka ataupun tidak suka terhadap suatu produk begitu. Nah, ketika kita akan membeli produk tersebut begitu. Nah, kalau kita tidak suka, nah maka sebaliknya kita tidak akan membeli produk tersebut. Kemudian sikap itu memiliki 3 unsur. Yang pertama itu unsur kognitif yang berhubungan langsung dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki gitu. Kemudian yang kedua itu adalah afektif. Nah, hal ini berhubungan dengan perasaan yang kita miliki begitu, perasaan yang sebenarnya itu tergantung dengan apa yang kita rasa gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah konatif. Nah, konatif itu berhubungan dengan emosional kita gitu. Kedua itu mengenai perilaku kelompok acuan. Nah, kelompok ini itu bisa disebut juga sebagai influencer. Kemudian kelompok acuan ini itu bisa digunakan sebagai dasar untuk perbandingan ataupun referensi dalam membentuk respon terhadap afektif, kognitif, dan juga perilaku. Nah, kelompok acuan ini juga memberikan standar nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Jenis kelompok acuan itu terdiri beberapa jenis. Yang pertama itu formal dan informal, primer dan sekunder, kemudian kelompok aspirasi dan disosiasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu tentang bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian konsumen. Di sini itu saya memberikan tanggapan atau memberikan kesimpulan bahwa setiap mengambil keputusan dalam membeli suatu produk, kita harus memikirkannya terlebih dahulu secara matang-matang dan dengan alasan yang mendasar begitu. Kenapa kita harus membeli produk tersebut begitu? Pengambilan keputusan dalam membeli suatu barang itu bukanlah hal yang gampang juga ya kan. Selain kita harus mempertimbangkan harga begitu, nah kita harus juga mempertimbangkan apakah produk ini kualitasnya bagus begitu. Nah, hal itu juga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan berat juga dalam membeli suatu produk. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian B pada UTS perilaku konsumen ini. Yang pertama itu jelaskan apa hubungan motivasi dengan kebutuhan. Nah, yang menjadi hubungan antara motivasi dan kebutuhan itu adalah karena motivasi itu muncul karena adanya kebutuhan dalam diri kita begitu. Nah, kemudian kebutuhan akan menjadi motif bagi diri kita untuk mencapai intensitas yang merujuk kepada apa yang kita inginkan, dan kita membutuhkan motivasi untuk bertindak pada hal-hal tertentu yang berhubungan dengan apa yang kita butuhkan. Pada intinya begitu, hubungan antara motivasi dan kebutuhan itu adalah sangat-sangatlah berhubungan gitu. Karena kenapa? Karena motivasi dan kebutuhan itu sangat bertergantungan. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu gitu, nah kita harus memiliki motivasi terlebih dahulu kan. Kalau kita menginginkan ini, apa sih motivasi kita? Kenapa kita harus membeli ini gitu? Kenapa kita harus membutuhkan ini? Gitu. Otomatis itu hal yang berhubungan, itu berterkaitan itu. Jadi itulah hubungannya. Itu semoga bisa dipahami. Nomor 2 itu apa? Itu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk. Nah, menurut saya apa yang mempengaruhinya itu yang pertama itu harga. Menurut saya harga itu sangatlah diperhitungkan dalam membeli suatu produk begitu. Kalau dia terlalu mehong ataupun mahal, otomatis kita perlu berpikir lagi 2-3 kali ya kan, mau membelinya atau tidak gitu. Karena yang namanya harga itu kan tergantung budget juga sih. Kalau misalnya budget kita cukup, walaupun harganya sangat mahal, ya berarti kita tetap beli. Kemudian itu komunikasi antar pembeli maupun penjual. Nah,
komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli itu sangat mempengaruhi juga terhadap keputusan pembelian. Kenapa? Karena ketika kita saling mengerti atau saling paham dalam berkomunikasi, otomatis menurut saya itu bisa membuat konsumen ataupun pembeli itu akan tertarik terhadap produk kita, bukan hanya sekedar produknya saja tetapi juga penjualnya gitu. Nah, ketika penjualnya itu ramah ataupun bisa diajak santai dalam berkomunikasi, otomatis kita pasti akan membeli produk tersebut. Hal tersebut pernah saya alami gitu, ketika kita berkomunikasi baik terhadap penjual maupun pembeli itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana tingkat pelayanan konsumen. Nah, hal ini juga menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan pembelian. Karena ketika pelayanan itu sesuai dengan ekspektasi pembeli begitu, nah pasti mereka otomatis akan membeli produk kita gitu. Karena setiap pelayanan yang diberikan oleh penjual itu menjadi penentu apakah konsumen itu mau membeli produk-produk kita gitu. Kemudian pertanyaan nomor 3, jelaskan apa perbedaan antara konsumen rasional dan konsumen yang tidak rasional. Nah, menurut saya konsumen yang rasional itu adalah di mana konsumen itu mempertimbangkan atau perlu adanya pertimbangan antara perasaan dan logika. Perilaku konsumen ini juga pasti akan menimbang-nimbang antara harga dan manfaatnya juga. Kemudian perilaku konsumen rasional ini juga biasanya mereka membandingkan produk, misalnya suatu produk A dengan produk B begitu. Dia suka membanding-bandingkan produk tersebut sehingga dia bisa menimbang-nimbang apakah dia harus membeli produk ini ataukah tidak. Kemudian perilaku konsumen tidak rasional itu adalah di mana perilaku ini menunjukkan bahwa ketika membeli suatu produk itu tidak perlu memiliki alasan yang kuat atau mempertimbangkan lebih mendasar lagi tentang apa yang harus kita beli, apakah ini harus dibeli atau tidak gitu. Karena perilaku ini lebih ke ketika kita menginginkan barang tersebut gitu, pasti akan langsung dibeli aja gitu. Dia tidak perlu mempertimbangkannya lebih dalam lagi. Contohnya tuh kayak ketika kita melihat sesuatu produk itu terlihat bagus dan tanpa pikir panjang kita akan langsung membelinya begitu. Karena dia nampak cantik mungkin bagi dia, ya udah langsung beli aja sih gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir itu bagaimana proses saya dalam membeli sepatu yang saya pakai sekarang. Nah, faktor yang mempengaruhi saya dalam membeli sepatu tersebut itu berhubungan langsung dengan yang paling utama itu harga. Nah, ketika harganya itu mahal menurut saya begitu, nah saya tidak akan membelinya. Tapi kalau juga terlalu, mohon maaf nih, murah banget juga saya nggak mau beli ya. Pokoknya standar-standar aja lah untuk mahasiswa gitu. Kalau untuk saya sendiri sepatu yang saya pakai ini seharga 150-an gitu. Anggap aja 150 ya. Karena menurut saya di harga segitu saja udah bagus banget gitu. Itu kualitasnya udah oke sih menurut saya, dan ya itulah faktor yang mempengaruhi saya dalam membeli sepatu saya itu harga aja sih. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari menonton materi-materi video yang Bapak bagi di Instagram tersebut itu memberikan pengetahuan saya tentang perilaku konsumen sih, paling utamanya itu bagaimana dalam mengambil keputusan pembelian terhadap suatu produk. Itu sih yang paling utama yang nyantol banget di otak saya itu. Dan hal-hal apa saja gitu yang mempengaruhi pembelian terhadap suatu produk begitu.